Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kinana Pratiwi. Saya dari kelompok 1 dan segenap teman-teman kelompok 1 yang lain, yaitu Mardin Yodel Daniel, Luluk Ilmanuna, dan Zul Awal Hijriyah, akan membawakan materi mengenai kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi bisnis. Pada materi ini, kita akan membawakan 4 poin. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kedua, pengambilan keputusan. 3, peran kepemimpinan. 4, keterkaitan dalam pengambilan keputusan dalam konteks administrasi di dalam organisasi bisnis. Jadi, yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membina, mempengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian menggolongkan dalam 5 tipe pemimpin, yaitu yang pertama, tipe pemimpin yang otokratis, kedua, tipe pemimpin yang militeratis, 3, pemimpin yang paternalis, 4, pemimpin yang karismatik, dan yang terakhir yaitu tipe pemimpin yang demokratis. J.R. Terry menyatakan bahwa syarat-syarat kepemimpinan berkaitan dengan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, realistis, kedua, banyak akal, 3, dapat mengambil inisiatif, 4, emosional stabil, 5, merupakan seorang komunikator yang stabil, dan yang terakhir yaitu partisipatif dalam bidang sosial. Cukup sekian dari materi pertama mengenai kepemimpinan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Luluk Ilmanuna. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif. Menurut J.R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Keputusan lahir dari suatu proses, di mana di dalamnya terjadi diskusi yang intensif, saling tukar pikiran dan brainstorming yang mendalam dengan analisis yang tajam. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah aturan-aturan yang akan dijadikan pegangan untuk mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Kemudian, fokus pengambilan keputusan adalah pada kemampuan untuk menganalisis situasi dengan memperoleh informasi seakurat mungkin sehingga permasalahan dapat dituntaskan. Berikut ada dasar pengambilan keputusan menurut J.R. Terry adalah sebagai berikut. Yang pertama, intuisi, suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan 3 atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dengan rela dan lapang dada. Keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang rendah kedudukannya. Dan yang kelima, rasional. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten, untuk memaksimalkan hasil atau nilai dengan batas kendali tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, beberapa metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam organisasi antara lain, yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Metode ini sering digunakan kalangan militer dan cepat dalam menemukan dan cocok kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan rutin yang tidak perlu didiskusikan. Yang kedua, pendapat ahli. Metode ini akan bekerja dengan baik apabila seseorang anggota kelompok yang dianggap ahli tidak diragukan kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggotanya. Yang ketiga, kesepakatan. Metode ini melibatkan berbagai unsur dalam mengambil sebuah keputusan. Seluruh anggota berpartisipasi penuh,
Metode ini sangat penting khusus yang berhubungan dengan persoalan yang kritis dan kompleks. Kemudian pengambilan keputusan memerlukan keberanian karena setiap keputusan pasti memiliki risiko. Fungsi pengambilan keputusan sebagai strategi kepemimpinan ini sangat penting perannya. Keberanian pengambilan keputusan bagi organisasi bisnis berarti pemimpinnya mengikuti cara mencapai tujuan organisasi bisnis yang akan memberikan manfaat pada semua anggota organisasi bisnis. Materi ketiga, peran kepemimpinan. Salah satu dari peran kepemimpinan adalah peran yang bersifat pengambilan keputusan. Artinya, seorang pemimpin harus berusaha memperbaiki dan mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya. Harus mampu mengatasi segala hambatan yang dihadapi, mengatur segala sumber daya, manusia, biaya, dan lain-lain, dan berperan mewakili setiap hubungan kerja dan satuan kerja lainnya. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan biasanya bersama-sama dengan bawahan melakukan pemilihan beberapa alternatif yang ada untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan segala aspek dan sesuai kebutuhan. Informasi yang cukup baik, maka keputusan yang dibuat terjamin tingkat keakuratannya. Pengambilan keputusan adalah bagian aktivitas penting dalam proses kepemimpinan dalam organisasi bisnis. Proses pengambilan keputusan mencangkup mengenali masalah, menganalisis masalah, mengembangkan alternatif, memutuskan solusi terbaik, dan melaksanakan keputusan dalam tindakan efektif. Proses kepemimpinan di dalamnya melekat wewenang dan tanggung jawab menyusun program kerja, melaksanakan dan mengevaluasi dengan mengarahkan bawahannya dalam melakukan program kerja. Pimpinan setiap organisasi bisnis harus mempermudah proses pengambilan keputusan dan komunikasi keputusan terhadap semua anggota organisasi bisnis untuk mendapat dukungan pelaksanaan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dari konsekuensi yang diambilnya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Itulah materi ketiga, dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Kemudian materi selanjutnya yaitu keterkaitan pengambilan keputusan dalam konteks administrasi dalam organisasi bisnis. Hubungan pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis dalam konteks administrasi yaitu pengambilan keputusan yang merupakan fungsi utama administrasi. Administrasi diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi organisasi bisnis. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Kemudian, hasil pengambilan keputusan dari pimpinan akan mengakibatkan dua kemungkinan. Jika keputusan yang diambil oleh pemimpin baik, maka organisasi bisnis dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, jika keputusan yang diambil oleh administrator merupakan keputusan yang kurang baik bagi organisasi, maka organisasi tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.